Kali ini kita akan membahas sebuah film Thailand yang berjudul Jandara. Oke, sebelumnya konten ini mengandung spoiler. Jadi jika kalian ingin menonton secara lebih jelas dan alur ceritanya lebih lengkap, tonton aja filmnya ya. Terima kasih. Bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh di sebuah kerajaan bernama Wisanan. Laki itu bernama Jandara. Dia mempunyai ibu bernama Dara. Saat ibunya melahirkan dia, ibunya meninggal. Hal itulah yang membuat ayahnya Lord Wisanan sangat membenci Jan, yang menganggap bahwa Jan adalah anak pembawa sial. Setelah istrinya meninggal, Lord Wisanan mencari penggantinya, walaupun istri dia sudah cukup banyak. Dia menginginkan Wat, di mana Wat adalah adik kandung dari Dara. Dia mendekati Wat dan merayunya. Wat pun menerima Lord Wisanan, asalkan dia tidak membenci Jan dan Jan diperlakukan baik olehnya. Lord pun mengiyakan apa maunya Wat. Akhirnya mereka pun berhubungan. 3 bulan kemudian, Wat diketahui hamil. Ibu kandung Wat yang merupakan nenek dari Jan yang bernama Madam Pijit Raksa sangat marah setelah tahu bahwa yang menghamili Wat adalah Lord Wisanan. Dia datang ke rumah Lord dan mengancam akan membunuh Lord. Tapi Lord tidak menggubrisnya, malahan Madam Pijit Raksa diusir dari kerajaan Wisanan. Semenjak itu, Madam Pijit Raksa tidak lagi mendatangi Wisanan. Wat melahirkan seorang putri bernama Kau. Kau sangat dicintai oleh Lord berbanding terbalik dengan Jan. Kau dari kecil sudah diajari untuk membenci Jan. Jan sekolah di salah satu sekolah bahasa Inggris. Dia sangat mahir berbahasa Inggris dan Jan pun sangat hobi melukis. Wat melahirkan seorang putri bernama Kau. Kau sangat dicintai oleh Lord berbanding terbalik dengan Jan. Kau dari kecil sudah diajari untuk membenci Jan. Jan sekolah di salah satu sekolah bahasa Inggris. Dia sangat mahir berbahasa Inggris dan Jan pun sangat hobi melukis. Suatu ketika Jan bertemu dengan seorang perempuan bernama Hyacin. Jan menyukai Hyacin karena Hyacin mirip dengan sosok ibu jari Jan. Mereka berdua makin dekat setelah Hyacin masuk sekolah yang sama dengan Jan. Kau diam-diam menyukai sosok Ken. Ken adalah pemuda yang jantan dan dia jago bela diri. Tapi Ken adalah seorang lovers. Ken setiap malam berhubungan seks dengan Saiso, di mana Saiso adalah pelayan dari Kau. Saiso tiap malam keluar untuk bertemu dengan Ken tanpa sepengetahuan Kau. Sampai akhirnya Kau melihat sendiri bahwa Saiso berhubungan dengan Ken. Ken dan Jan sangatlah akrab sampai Ken mengajarkan kepada Jan cara berhubungan. Jan pun melihat Ken berhubungan dengan Saiso dan Ken memaksa Jan untuk menggantikan posisi Ken berhubungan dengan Saiso. Sejak saat itu, Jan sering melukis Ken dan Saiso sedang berhubungan. Bukan Ken saja, tapi teman-teman Ken pun dilukis oleh Jan. Jan pulang sekolah agak telat karena mengantar Hyacin pulang. Dia bertemu preman yang akan memperkosa Jan. Ken kebetulan lewat situ dan menggagalkan perbuatan preman-preman itu. Setelah sampai di rumah, Jan dan Ken disambut oleh bibi Wat. Wat menangis menceritakan bahwa ayah Jan akan menikah lagi dengan seorang perempuan dari Singapura bernama Madam Bonglong. Lord Wisanan pun menikah dengan Madam Bonglong dengan acara yang megah. Suatu hari, Madam Bonglong mendatangi kamar Jan, sedangkan Jan sedang berada di kamar mandi. Madam Bonglong melihat buku Jan dan membaca-baca buku tersebut. Madam Bonglong mengetahui bahwa Jan sangat mahir berbahasa Inggris karena melihat buku tulis dari Jan. Tetapi Madam Bonglong juga melihat buku lukis Jan yang berisi lukisan-lukisan Ken dan teman-temannya yang sedang berhubungan. Jan keluar dari kamar mandi dan dia terkejut melihat keberadaan Madam Bonglong di kamarnya. Jan mengetahui bahwa Madam Bonglong sedang melihat buku lukisnya. Jan pun meminta Madam Bonglong untuk mengembalikan buku lukis tersebut. Dan Madam Bonglong malah membawanya dan bilang jika Jan ingin bukunya kembali,
Jan harus datang ke kamar Madam Bonglong sendirian. Setelah mengetahui bahwa Jan mahir berbahasa Inggris, Madam Bonglong pun meminta Lord Wisanan untuk menyekolahkan Jan ke Inggris, dan Lord Wisanan pun menyetujuinya. Jan sangat bahagia mendengar bahwa dia akan disekolahkan di Inggris, tapi dia masih punya masalah. Dia harus mengambil buku lukisnya di kamar Madam Bonglong. Jan mendatangi kamar Madam Bonglong sendirian, dan ternyata Madam Bonglong sedang berada di kamar mandi. Jan pun mengintip Madam Bonglong dan Madam Bonglong mengetahui hal tersebut. Setelah Madam Bonglong keluar, dia menceritakan bahwa buku lukisnya hilang. Tapi Madam Bonglong berjanji bahwa akan mencarinya lagi. Dan di situ Jan dan Madam Bonglong berciumian. Seketika itu Jan merasa menyesal dan dia keluar dari kamar Madam Bonglong. Jan berlari ke kamarnya. Setelah sampai ke kamarnya, Jan mendengar seperti ada yang sedang berhubungan di kamar sebelah. Jan pun mengintip dan dia terkejut melihat Ken yang sedang berhubungan dengan Cow. Jan di situ sangat marah dan memukuli Ken. Lord Wisanan sangat marah putri kesayangannya diperkosa oleh Ken. Ken dan ibunya pun hampir diusir dari kerajaan sampai akhirnya Jan datang dan dia mengarang cerita bahwa Jan lah yang mau memperkaos Cow dan Cow mengiyakan pengakuan dari Jan. Lord Wisanan sangatlah marah kepada Jan dan dia akan membunuh Jan, dan Jan pun batal disekolahkan ke Inggris. Jan pun dibawa ke kamarnya dan Bibi Watt menceritakan bahwa Lord Wisanan bukanlah ayah kandung dari Jan. Ibu kandung dari Jan sebenarnya diperkaos oleh Jom, di mana Jom adalah kekasih dari Bibi Watt. Makanya Bibi Watt menyayangi Jan sebagai anaknya. Setelah menceritakan kebenaran tersebut, Bibi Watt menyuruh Jan untuk pergi ke neneknya di Bangkok. Ken pun ingin pergi bersama Jan karena dia berhutang kepada Jan dan ingin melindungi Jan. Malam itu pun Jan dan Ken pergi ke tempat nenek Jan di Bangkok. Dan cerita pun selesai.